Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Din Salahuddin, mahasiswa PPG PAI batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 525211 5207. Pada hari ini, tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah Dasar Negeri Bojonggenteng Tengah. Materi kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran anak-anak hebat, Bapak mau nanya, apakah semuanya hadir kelas 6 ini? Hadir semuanya. Alhamdulillah kita semua bisa hadir kembali ya dalam pembelajaran PAI ini. Sebelum belajar seperti biasa, marilah kita berdoa supaya pembelajaran hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan ketua kelas. Sebelum belajar, mari kita baca doa mulai. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menanamkan rasa nasionalisme kita terhadap negara, sebelum belajar kita menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu. Silahkan untuk semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Pada pembelajaran hari ini kita akan menjelaskan tentang hukum halal dan haram. Tapi sebelum itu Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu ya. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian nanti belajar pada pembelajaran hari ini, tujuannya adalah supaya kita bisa mengidentifikasi apa sih itu pengertian hukum halal dan haram, dan kita bisa mencari sumbernya ya. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang hidup damai itu indah ya. Kita tenang, hidup damai. Kita tenang, hidup memaafkan. Nah, pada pembelajaran hari ini Bapak ingin memperlihatkan kepada kalian ya, sebelum kita masuk nanti ke materi, kira-kira ini ada gambar apa? Yang sebelah kanan Bapak ada hewan, dan sebelah kiri Bapak ada gambar. Coba lihat tanda di atasnya. Bisa membedakan? Coba. Sakila, kamu bisa membedakan antara gambar ini dan ini? Bisa dijelaskan? Kalau untuk gambar ayam di checklist, dan kalau untuk gambar yang babi di silang. Anak-anak hebat, kita beragama Islam punya panduan yang sangat super untuk hidup selalu tetap sehat ya, tetap bugar dan kuat, yaitu kita harus mengkonsumsi makanan halal dan dilarang mengkonsumsi makanan haram. Ya, ada yang tanyakan? Pak, apa sih pengertian halal dan haram itu? Oke, pertanyaan yang bagus. Memang kita akan belajar hari ini
Apa yang ditanyakan oleh Sakila? Kita bisa dilihat ke layar. Nah, sayang, kita hari ini akan belajar tentang bab 4, yaitu hukum halal dan haram. Apa sih pengertian halal dan haram? Kita lihat. Apa itu hukum halal dan haram? Dan bagaimana definisinya? Kita bisa membaca. Yang pertama, kita bisa baca bareng. Halal adalah sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Itu definisi umum. Coba tolong baca definisi khusus halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam ya. untuk digunakan, dikonsumsi, dan dilakukan. Jadi definisi hukum halal terbagi ke dalam dua bagian ya. Yang pertama ada definisi umum, yang kedua ada definisi. Definisi umum adalah segala sesuatu kegiatan yang diizinkan atau boleh dilakukan dalam syariat Islam. Itu definisi umum. Yang menurut definisi khusus, segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, dan dilakukan. Apakah perbedaannya? Perbedaannya kalau menurut definisi umum itu adalah sesuatu yang digunakan. Jadi bukan mengacu kepada makanan. Jadi sesuatu yang digunakan kita itu halal apa haram. Tapi kalau menurut definisi khusus itu sesuatu yang boleh dikonsumsi. Nah, jadi bedanya itu mah kegiatan, kalau definisi khusus mah konsumsi atau boleh dimakan. Selanjutnya kita baca definisi umum tentang haram. Silakan baca bareng. Haram adalah segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak diperbolehkan, atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Langsung ke definisi khusus haram. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, dan dilakukan. Itu definisi umum tentang haram. Bapak ulangi, kegiatan yang tidak diizinkan. Ingat, kegiatan. Kalau definisi khusus mah, yaitu tidak boleh dikonsumsi. Tadi mah kegiatan, ini mah tentang makanan. Ya, jadi kalau definisi umum mah kegiatan, kalau definisi khusus mah kita mengacunya kepada hal makanan. Ya, Bapak punya contoh bagaimana kita menentukan perkara halal atau haram, sesuatu yang kita beli atau sesuatu yang dipergunakan kita jajan setiap hari ya sayang ya. Setiap hari kita jajan, apakah itu boleh dimakan atau tidak? Bapak punya contohnya. Nah, ini produk namanya apa? Roti ya? Kelihatan enggak? Ini kelihatan. Nah, perhatikan, apabila kita ingin menentukan perkara halal dan haram, bisa dilihat dari logo yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia atau disingkat dengan MUI. Apa kata MUI singkatan dari Majelis Ulama? Ada logonya. Ya, ada logonya, lihat. Logo apa ini? Logo apa? Logo apa? Kelihatan yang sebelah sana? Halal. Halal ya. Berarti jajanan ini atau makanan ini termasuk ke dalam definisi khusus pengertian halal. Mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, kita lanjut. Nah, dasar hukum halal dan haram itu ada berapa sih, Pak? Ada berapa? Kita lihat di sana ada 3. Yang pertama ada Al-Quran. Yang kedua ada yang ketiga ada. Kita bisa menentukan
dasar hukum halal dan haram itu yang pertama dari Al-Quran. Coba, Al-Quran yang menjelaskan tentang definisi hukum halal dan haram ada dalam surat Al-Maidah ayat 87. Coba tolong Firlisa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Iya, tepuk tangan dulu buat Firlisa, bagus ya. Terima kasih, sukses. Pengertian. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk berlangganan gratis. Ada seorang pemuda sholat 1000 kali. Pemuda ini tidak mencolok di mata orang awam, tapi di mata Syekh Abdullah sangatlah mencolok. Setiap hari pemuda ini diperhatikan oleh Syekh Abdullah sambil menghitung jumlah tawafnya. Dan subhanallah, tawaf pemuda ini mencapai 1000 kali. Lalu Syekh Abdullah mendekati pemuda itu dan berkenalan, kemudian mengajaknya ke rumah. Pemuda itu seorang yang alim, tak ada rasa curiga. Ia selalu berlindung kepada Syekh Abdullah. Syekh Abdullah pun memuji pemuda itu dengan makanan berperkara syubhat. Pemuda itu pun menyantap makanan yang diberikan oleh Syekh Abdullah. Keesokan harinya pemuda itu tawaf. Apa yang pemuda itu dapatkan? Ternyata pemuda itu tak mampu tawaf 1000 kali, melainkan hanya mampu 150 kali saja. Syekh Dan sudah menonton film, ternyata bahaya sekali ya apabila kita terlalu banyak memakan makanan yang haram. Di antaranya tadi, sholat akan menjadi malas, ibadah akan menjadi malas, bahkan yang asalnya rajin ketika sering memakan makanan haram, mereka menjadi malas-malasan. Itu ya, Abi ya, mengerti ya, Abi? Baik anak-anak hebat, setelah kita tadi melihat pengertian atau bisa mendefinisikan pengertian hukum halal dan haram, Bapak nanti akan membagikan tugas kelompok ya yang harus kalian selesaikan. Tapi sebelum itu, supaya tambah semangat, mari kita berdiri, kita melakukan ice breaking dulu. Semuanya berdiri ya. Biar pemberian tambah semangat, kita ikuti. Ya, silakan bisa diikuti. Ganti. Baiklah anak-anak, setelah kita melakukan ice breaking ya, tambah semangat gak belajarnya? Alhamdulillah. Kita akan melakukan refleksi ya. Refleksi itu apa sih yang kita sudah tadi pelajari ya, kitab tentang hukum halal dan haram. Nanti Bapak akan kasih tugas. Di sini tugasnya sudah jelas ya. Ini mengerjakan secara kelompok. Ada 2 halaman yang harus kalian laksanakan atau kalian kerjakan. Yang pertama ada mengelompokkan makanan halal dan haram. Yang selanjutnya checklist, apakah itu makanan halal dan haram? Kalau benar checklist, kalau salah silang. Yang selanjutnya kamu bisa menulis makanan halal dan haram sesuai gambar yang ada di sana. Mengerti ya? Mengerti? Silakan kerja kelompok, mengungkapkan pendapatnya boleh bersama teman. Kalau tidak mengerti, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Ya, mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan keluarkan catatannya, pulpennya.
Baiklah, setelah kita menyelesaikan tugas kelompok tentang lembar kerja yang sudah kalian kerjakan tadi, saatnya kita presentasikan hasil kerja kalian ya. Silakan dimulai dari kelompok 1. Ketua dan anggotanya untuk ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Makanan yang termasuk ke dalam kategori halal adalah daging sapi, daging ayam, ikan, susu, buah, nasi, dan daging domba. Adapun makanan yang termasuk ke dalam kategori haram adalah babi, bangkai, alkohol, daging anjing, dan daging ular. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak hebat yang Bapak banggakan, setelah kita kerja kelompok tadi, mengerjakan tugas yang Bapak kasih melalui lembar kerja persadidik untuk menguji dan menambah pengetahuan ya tentang hukum halal dan haram, Bapak akan kasih link. Siapkan gadgetnya sekarang. Tugas kemarin kalian membawa gadget dari rumah masing-masing. Bapak sudah kirim link quizzes ya, yang dimana nanti anak-anak bisa membuka linknya, nanti bisa mulai melanjutkan, kasih nama dulu, bisa mulai melanjutkan. Nanti ada soal tentang hukum halal dan haram. Alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai ya. Sebelum kita tutup, Bapak mau nanya dulu kepada kalian semua, apa sih hal terpenting yang kita pelajari pada pembelajaran hari ini? Kang? Oke, kita bisa mengetahui ya tentang pengertian tentang hukum halal dan haram. Jadi kesimpulannya, Allah menciptakan halal dan haram itu tentunya tujuannya baik buat manusia, tentunya baik buat kesehatan, ya, juga baik buat hal-hal yang lain. Insya Allah pada pembelajaran yang akan datang kita akan belajar tentang sebab-sebab sesuatu itu menjadi halal, sebab-sebab sesuatu itu menjadi haram. Alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai ya. Menyenangkan belajar hari ini? Alhamdulillah kalau menyenangkan. Sebelum ditutup, Bapak titip salam buat orang tua di rumah. Mudah-mudahan orang tua kita di rumah dan kita selaku anaknya selalu mendapatkan kesehatan, selalu mendapatkan rezeki yang halal. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sebelum ditutup, silahkan ketua kelas baca doa penutup terlebih dahulu. Sebelum pulang, mari kita baca doa mulai. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus lihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallah